hambanya untuk senantiasa berdoa, senantiasa menyeru, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kalau kita mungkin kalau ada yang sering minta kepada kita, sering mohon kepada kita, mungkin kita bosen, sering kita merasa tidak nyaman begitu. Tetapi beda, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih cinta kalau hamba itu mendekat kepadanya, memohon kepadanya, ya, mengadu kepadanya, begitu gitu. Nanti Allah akan semakin dekat gitu. Begitu kita mendekat dengan intensitas yang lebih kuat, maka Allah akan datang pada kita dengan lebih cepat lagi, lebih kuat lagi. Maka jangan diabaikan ya tuntunan dari Allah dan Rasulnya untuk kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan gitu. Nah, kita sudah mulai pelajaran-pelajaran bagaimana kita berdoa, apa aja yang harus kita lakukan untuk mengawali doa dan seterusnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba lihat ya tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan berdoa ini. Yang lalu kita sudah kaji bahwa ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Rasulullah mengajarkan jangan tergesa-gesa begitu ya. Jadi Rasulullah katakan bahwa semua doa kita itu ya itu akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa ya. Nah, tergesa-gesanya seperti apa? Kemarin sudah kita sampaikan ya, ketika kita berdoa mohon kepada Allah kemudian belum kita lihat kok tidak dikabulkan ya, maka kita kemudian berkata bahwa saya sudah berdoa kemudian tetapi aku tidak melihat doaku dikabulkan, maka kemudian dia berhenti berdoa, maka itu tergesa-gesa. Nah, yang lainnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya. Jadi kalau kita berdoa itu doanya yang baik-baik begitu. Ya, doa permohonan kita kepada Allah, mohonlah yang baik-baik, jangan doa yang tidak baik gitu ya. Yang kita tidak tahu, misalkan kalau kemudian yang buruk itu kemudian terkabul, tentu mesti kita akan menyesal begitu. Di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim ya disebutkan, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khodamikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Ya, dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan buruk kepada diri-diri kalian itu. Jadi kita menyeru memohon kepada Allah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk untuk kita ya. Kemudian janganlah mendoakan buruk kepada anak-anak kalian, kepada keluarga kita gitu. Kadang-kadang kalau kita sedang marah, sedang jengkel pada anak-anak kita itu, kadang-kadang kita doakan yang tidak baik. Jangan ya, ditahan ya kejengkelan, kemarahan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, pada istri kita, kepada suami kita. Jangan kemudian mendoakan yang buruk gitu. Ya, misalkan kalau kita saking anyelnya anak kita pergi tanpa pamit, sudah keluar begitu, kemudian kita doakan kecelakaan dirinya di jalan. Wah, jangan, nanti kita menyesal. Kalau dengan keluarga kita, dengan anak kita, jangan yang buruk-buruk ya.
ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, janganlah mendoakan buruk kepada pelayan-pelayan kalian, gitu ya, pembantu-pembantu kita, orang-orang yang membantu di rumah kita atau pegawai-pegawai kita. Jangan doakan yang buruk-buruk. Janganlah mendoakan buruk kepada harta-harta kalian, ya, pada harta kita, properti yang ada pada kita, begitu. Jangan didoakan yang buruk-buruk. Jangan sampai kalian berdoa keburukan bertepatan dengan saat ijabah, di mana Allah apabila diminta sesuatu pada saat itu, Dia pasti mengabulkan untuk kalian, ya. Anda tahu, ya, ketika kita ngomong itu, ketika kita doa itu, ketika kita menyeru itu, kemudian terkabul, ya, diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu nanti yang ada adalah penyesalan itu. Penyesalan, maka kita biasakan bahwa doa-doa kita, seruan-seruan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harapannya adalah doa-doa yang baik itu. Ya, apa susahnya kita mohon, minta kebaikan-kebaikan gitu. Mendoakan keluarga kita ya yang baik-baik doanya. Mendoakan kepada saudara kita yang baik-baik begitu. Jangan kita mohon berdoa untuk satu keburukan kepada keluarga kita, ya. Mungkin karena jengkel kita, karena emosi kita, karena marah kita, begitu. Seringkali kan seperti itu, keluar doa, keluar permintaan kepada Allah yang buruk itu. Nah, kalau pas itu ijabah, pada saat itu Allah kabulkan, begitu, pasti nanti ada penyesalan di kita. Maka ini satu petunjuk dari Rasulullah SAW yang luar biasa. Jadi yang kita itu jangan doakan yang buruk-buruk. Bahkan ketika kita menghadapi masalah yang berat sekalipun, jangan, ya, jangan yang sampai kemudian kita berharap sesuatu yang tidak boleh, yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, ya, qala Anas, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamannayanna ahadukumul maut la tamannaituhu. Anas berkata, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan mati, tentu aku menginginkan mati. Jadi termasuk ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, boleh kita pingin mohon pada Allah, ya Allah mati saja saya, jangan, ya boleh gitu. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Di riwayat lain disebutkan dari Qais bin Abu Azam, ia berkata, kami datang kepada Khobah, di mana dia telah mengobati dengan besi yang dipanasi pada 7 luka di perutnya, ya, jadi sakit itu yang pengobatannya dengan besi yang dipanasi di perutnya. Lalu dia berkata, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kami untuk berdoa minta mati, jadi diuji oleh Allah dengan sakit begitu, itu pun juga tidak boleh kemudian berdoa, ya Allah mati saja saya, jangan begitu, ya. Nah, maka tentu aku telah berdoa minta mati begitu. Kalau tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa mohon minta mati, maka dia akan berdoa karena ujian sakitnya begitu. Maka dari sini kita belajar, ya. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu isinya mestinya kebaikan-kebaikan, ya. Jangan berdoa untuk sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, baik pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada pembantu-pembantu kita, kepada sahabat-sahabat atau teman-teman kita, kepada harta benda kita. Maka mohonlah yang baik karena Allah Maha Baik. Sekira demikian, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama, ya.